ada yang resen atas nama Ida Rasyad. Silakan. Oh, jadi apa enggak nih Ida Rasyad? Tidak jadi ya? Baik, berarti atas nama Mulan Ummu Jasmin. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Wafik barakallah. Ustaz, Ana mau tanya. Naam. Dulu-dulu kan kita pernah punya utang puasa yang mungkin tidak terhitungkan kan Ustaz. Nah, Kok sudah terhitung makin berapa kesini, banyak sampai nggak kehitung? karena dulu kan belum paham banget agama Ustaz. Nggak, Jadi kan dulu utangnya juga ini utang karena uzur. Kalau bicara datang bulan. Kalau bicara datang bulan 8 hari kali 20 tahun. Kan bisa dihitung maksudnya. Nah. Atau ya, utang yang memang nggak puasa tanpa uzur? ya dua-duanya Ustaz. Jadi Dua-duanya. memang puasa itu mungkin seperti ya semau kita gitu Ustaz. Jadi kayak mampu ya mampu, enggak ya enggak, di luar daripada kita apa namanya tidak apa lagi balik apa lagi haid gitu Ustaz. Jadi Siap. tidak terhitungkan lah Ustaz. Nah, alhamdulillah sih sudah makin kesini, alhamdulillah udah setahun Ana mulai mengerti. Tapi kan sepertinya kalau mau dihitung-hitung perasaan Ana tuh kayak nggak cukup gitu nah, Ustaz, karena saking banyaknya Ustaz. Nah, cuman Ana pernah dengar Ustaz, apakah membayarnya itu boleh dengan seperti mengkodo dengan Senin Kamis atau ayam ubit itu Ustaz, itu gimana? Siap. Karena kan terus keduanya Ustaz, mohon maaf ini di temanya kembali tema dari tema hari ini. Ana mohon ini Ustaz sehat. Jadi kebetulan Ana itu lagi dekat dengan Ustaz Iwan tapi jarak jauh. Nah di sini alhamdulillah saling mensupport satu sama lain karena sama-sama belajar gitu kan Ustaz, sama-sama mengenal sunnah. Nah ini teman Ana Iwan ini kebetulan seorang aparat Ustaz, seorang polisi. Nah ini karena dia sudah mengenal sunnah, ada hal yang sangat dia takutkan karena kan dia udah memahami sekecil apapun kan semua akan dihisap Ustaz. Nah, jadi di dalam pekerjaannya itu terdapat yang namanya hal-hal mudorot yang di lapangan apa segala macam, yang sampai pernah meninggalkan sholat Jumat, sampai telat sholat seperti Ustaz. Terlebih lagi beliau pernah menyampaikan saat ini sih beliau sedang mengadakan kuliah. Dan insya Allah nanti kalau lulus beliau akan jadi penyidik. Nah itu resikonya pasti akan besar kan Ustaz, yang berhubungan dengan hukum. Nah beliau tuh khawatir nanti ya namanya hukum, khawatir yang namanya benar jadi salah, salah jadi benar. Sementara kan semua Allah maha melihat dan mengawasi setiap gerak-gerik kita kan Ustaz. Sampai beliau itu sempat berpikir dan berbicara, rasanya pengen berhenti, rasanya pengen pengen pensiun dini gitu kan, sampai berkata seperti itu, saking beliau tuh takutnya melakukan hal-hal yang kekilapan seperti itu tadi Ustaz. Karena benar-benar menjaga pengen melakukan semua itu benar-benar karena ridho karena Allah Ta'ala, tidak melakukan kesalahan seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana nasihatnya Ustaz untuk beliau seperti itu supaya beliau tetap menjalankan tugasnya, tapi beliau juga bimbang juga karena keadaannya seperti itu, takut Ustaz gitu loh, karena di lingkungannya dia itu memang banyak yang yang mungkin belum nyunah Ustaz. Sementara dia memang benar-benar sendiri, terutama seperti masalah musik, Masya Allah dia sudah benar-benar meninggalkan. Sempat beliau juga info ke Ana bahwa mulai banyak yang pro dan kontra juga sama beliau gitu kan Ustaz. Siap. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam jamaah. Iya. Ini dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan yang utangnya sudah lupa dia berapa jumlahnya. Bahkan di utang sana mungkin ada yang puasa ditinggalkan karena uzur, ada yang tanpa uzur. Tentu berbeda. Yang meninggalkan puasa tanpa uzur, dia mau ganti setahun pun gak akan pernah tergantikan. Karena dia telah menodai bulan Ramadan. Dan dia gak akan bisa menggantikannya dengan bulan Ramadan yang lainnya. Karena kewajiban bulan Ramadan selanjutnya adalah kewajiban yang baru. Yang dapat dia ganti adalah yang dengan uzur. Tapi yang dengan uzur pun sudah ditinggalkan pembayarannya sampai lewat tahun-tahunnya. Sehingga dia berdosa lagi penundaan seperti itu.
Yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah. Mohon difahami makna taubat. Menyesali bahwa yang dikerjakan adalah dosa. Meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu harus ada di diri dia. Kemudian mulai dia bayar. Bagaimana membayarnya? Bisa tadi dengan disebutkan. Puasa Senin Kemis. Aku mau puasa Senin Kemis ya Allah. Tahun ini niatnya qadha. Jadi niatnya itu memang mengqadha. Kalau dia niat qadha berarti insya Allah setahun itu dapat 80 ya 54. Loh. Kalau Senin Kemis kan dapat 100 kan kira-kira kan. Nah. Ya kalau 10 bulan aja udah dapat 80, berarti 88. Ya 88 kira-kira dapatnya itu kalau 11 bulan ya. Udah dapat tuh. Tapi kalau masih merasa kurang kayaknya utangnya lebih dari itu, ya sudah tambah lagi tahun depannya Senin Kemis tapi niatnya puasa qadha. Karena beda puasa sunnah sama puasa qadha. Puasa sunnah itu boleh niat di pagi hari. Kalau puasa qadha yang wajib ini atau puasa nazar pun harus di malam hari niatnya sebelum fajar terbit. Adapun berkaitan dengan seorang yang menjadi aparat ya, kemudian dia sekolah, mungkin dia menjadi penyidik tentunya. Kita tahu ya mungkin lingkungan nggak mendukung. Kemaksiatan. Kalau kita bicara di dunia hukum, ada mafia hukum, mafia kasus, bahkan tidak sedikit hakim yang masuk penjara. Hakim tingkat tertinggi masuk penjara. Apalagi sekedar penyidiknya, apalagi sekedar jaksanya. Sebenarnya ada permainan yang begitu besar di dalam sana, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka nasihat ana kalau calon suami anti itu ya melihat ada kemungkinan dia dapat mewarnai, maka lanjutkan. Tapi kalau ternyata dia takut nanti jadi lilin yang menerangi dia terbakar sendiri umpamanya, atau dia akan melebur dengan mereka, maka menyelamatkan agama lebih utama daripada menyelamatkan dunia kita. Karena pada akhirnya kita nggak akan selamat di dunia ini. Dunia akan kita tinggalkan. Kalau pilihannya, imma keselamatan dunianya atau keselamatan akhiratnya, maka selamatkan agama dan akhiratnya. Tapi sekali lagi, mungkin perlu dipelajari, apakah mungkin dia bisa menegakkan kebenaran? Karena apa gunanya penegak hukum kalau ternyata ada intervensi nanti dari ini, dari itu ya. Seperti kejadian di kasus Joko Chandra mungkin yang Anda baca, sampai tingkat tertinggi pun terlibat di dalam seperti itu. Karena dunia ini menggoda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.